Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau melihat kalau Pilkada Jakarta agak unik ya Bang sebenarnya ya. Kalau melihat banyak tokoh-tokoh yang memang elektabilitas tinggi, tapi ternyata pas hari H justru ada hal-hal yang membuat drop atau tidak dipilih. Nah, ini strategi apa sih sebenarnya kalau dari 03? Kalau melihat kan beda-beda tipis nih sebenarnya surveinya, elektabilitasnya. Mungkin ya 20 hari lagi mungkin bisa naik, bisa turun begitu ya. Tapi apa yang menjadi poin yang bisa diunggulkan dari 03 nantinya untuk meraup pemilih dan juga meraup hati masyarakat Jakarta? Yang pertama begini, masyarakat Jakarta ini berbeda dengan kebanyakan masyarakat di seluruh Indonesia di wilayah lain terkait dengan tingkat pendidikan. Misalnya. Dan rasional juga pemilihnya. Tingkat pendidikan nasional itu nggak sampai SMP lulusan. Di Jakarta itu lulus SMA itu banyak 70%. Nah ini juga sangat berbeda. Artinya apa? Artinya masyarakatnya kritis. Masyarakat tidak mengkultuskan individu. Masyarakat yang betul-betul bicara soal program. Masyarakat yang betul-betul mencermati bila ada slip of tongue, ya kan? Walaupun sekarang dia seneng sama yang ini, tapi tiba-tiba nih orang ngomong salah atau dia ketahuan apa sebenarnya visi misi yang sesungguhnya misalnya ya atau hal-hal yang terkait dia lebih memilih memperjuangkan korporasi ketimbang masyarakat kecil. Atau pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh ini juga nggak begitu ngaruh mungkin untuk masyarakat Jakarta. Nggak seterpengaruh hal-hal yang terkait dengan visi misi dan hal-hal yang lebih substantif. Karena apa? Masyarakat Jakarta juga disibukkan dengan permasalahan-permasalahan sendiri yang mereka ingin diselesaikan. Dan menurut mereka itu tidak bisa terselesaikan dengan hanya si A didukung si B, si C didukung si D. Nggak selesai itu masalah gua kan gitu ya. Yang penting masalah gue bukan masalah mereka. Mereka ini nggak perlu KJP gitu. Anak-anaknya Jokowi, cucu-cucunya kan nggak perlu KJP, nggak perlu kartu lansia neneknya misalnya kan gitu ya. Artinya mereka akan lebih memilih untuk memilih calon yang betul-betul concern terhadap permasalahan mereka. Nah itu yang memang sekarang kami sedang turun ke bawah semua, bukan hanya paslon, tapi juga tim-timnya untuk kembali membelajar masalah. Jadi sebenarnya visi misi kita ini walaupun sepertinya sudah banyak dan sudah banyak hal yang menjadi solusi bagi warga Jakarta ke depan, tapi tetap masih banyak yang harus kita pelajari lagi karena Jakarta ini unik. Nah, apalagi untuk orang baru pindah dari Bandung ke sini ya lebih unik lagi kan gitu ya. Jadi kadang-kadang mau ngambil shortcut mungkin ya mendapat dukungan elit, tapi nggak ada masalah. Kami pun nggak. Pak Mas Pram juga kemarin ketemu Bu Sinta, istri almarhum Gus Dur, ya kan, ketemu dengan beberapa kiai. Artinya memang itu suatu hal yang perlu juga kita lakukan karena memang tentunya pastinya ada titipan-titipan pesan. Titipan pesan apa sih ya? Semoga titipan pesannya adalah untuk bagaimana membuat warga Jakarta ini maju, sejahtera, Jakarta bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan. Iya, Bang Saki, kalau tadi mendengar dari Bang Ciko bahwa masyarakat Jakarta yang lebih rasional, tingkat pendidikannya lebih tinggi, tentu punya visi memilih pemimpin itu dengan program-program, visi-visi yang bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Jadi simbol-simbol politik, bahasa-bahasa politik menemui tokoh-tokoh itu menurut Bang Saki seperti apa? Sebetulnya bukan cuma sekedar simbol politik ya, karena kan juga pada saat ini kita tahu Pak Prabowo yang menjadi pimpinan di Republik Indonesia. Nah, hal-hal tadi yang Bang Ciko katakan bahwa masalah itu banyak sekali di Jakarta. Dan warga Jakarta itu lebih pengen bagaimana pemimpinnya bisa menyelesaikan masalah yang ada mereka. Justru dengan banyaknya masalah ini, rangkuman dari masalah ini kita mencari opsi. Salah satunya adalah bagaimana program dari pemerintah pusat bisa linear, bisa sejalan dengan program yang salah satunya makan bergizi gratis gitu ya. Yang ditawarkan oleh Pak Bang Ridwan Kamil nih kepada masyarakat Jakarta. Artinya di mana pemerintah pusat juga nanti akan menggulirkan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta tentunya. Sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh Bang Ridwan Kamil. Tapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sekarang DKJ begitu ya, kan juga mau tidak mau juga harus sejalan dengan pemerintah pusat. Tidak harus ada pertemuan juga pasti akan kurang lebih sejalan kan Bang? Ada beberapa hal catatan dari beberapa waktu yang lalu, di mana program strategis besarnya justru bisa berbeda dengan pemerintah pusat. Nah, ini yang kita coba minimalisir nanti ya. Program-program seperti makan bergizi dibutuhkan juga di Jakarta, kesejahteraan, kesehatan, dan lain sebagainya, ini juga yang dibutuhkan di Jakarta, apalagi membuka lapangan pekerjaan. Kemudian program rumah layak huni bagi masyarakat, terutama yang ada di Jakarta. Tadi Bang Ciko juga katakan di Tanah Abang ada yang shift-shiftan, dan itu juga permasalahan yang memang kita sudah terima, sudah kita tampung. Sudah belanja masalah ya? Justru dengan program-program pemerintah pusat nanti yang sejalan dan juga linear dengan program yang ditawarkan oleh Ridwan Kamil, justru ini menjadi
energy booster buat bagaimana kita bisa menawarkan program-program real kepada masyarakat Jakarta. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini ya, walaupun para petinggi diskusi kemudian bertemu dengan para elit partai, pada akhirnya kuncinya ada di masyarakat. Ya, balik lagi ya ke masyarakat ya. Dan itu yang harus diperjuangkan oleh Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono ini. Oke, Bu Risma terakhir seperti apa Ibu? Jadi ini, apapun yang dibilang abang-abang kita 13 ini, betul. Tetapi Biasanya nggak sejalan. agak lebih betul Sekarang betul ya? dia. Aku tetap selalu berteman dengan 3. Sekarang mau cari Karena teman rival. kayaknya. Tetapi kalau 1, semakin gemuk partai koalisi, semakin banyak cawe-cawe anggaran. Pasti itu. Mari kita lihat. Nah, kalau masalah makan gratis, ya makan bergizi, zaman Soeharto sudah ada. Kenapa baru sekarang? Ya kan? Nah, yang kedua lagi seperti temanku bilang tadi, Bang Ciko ini. Kok ada baru datang cuma nyebrang Jawa Barat, di situ aja dia 2 periode dibetulin sampai tuntas. Kenapa mesti ke sini? Mendingan abang yang menjadi, ya kan? Golkar, Yang lain kali, ketua, Bu. kan begitu. Kok Bu Risma yang milih? Pasti kupilih. Ridwan Kamil juga Pasti Golkar kupilih. juga. Pasti kupilih. Pantas, cocok. Dan dia udah potongan. pengalaman juga. Mengetahui knowledge produk tentang DKI berasal dari sini. Anak Jakarta. Jakarta. Makanya itu simbolnya Provokasi salah. nih. Jakarta baru, Jakarta maju. Jakarta 400 tahun. Bingung jawabnya, gue didukung tapi kok gini. Begitu. Ya artinya kita mesti dukung dong. Karena kita harus wajib mensukseskan. Ya. Kita pilkada yang sehat. Ya. Kita ini kan walaupun 1, 2, 3. Nanti kan menjadi 1. Antara, gitu ya? antara Jadi satu dua, ya? iya, menjadi Satu. satu pemenang. Oke. Antara Nggak apa. antara 2 Hati-hati, dengan Bu Risma, 3. Gitu loh. Jadi kita, aku minta sama kawanku ini, Oke. mari kita bersaing sehat, gitu loh. Oke. Jadi memang jangan shortcut solution bagi masyarakat DKI itu ditawarkan dengan slip tang tadi. Oke. Baik. Apalagi dari partai nanti merusak partai besarnya, induknya PKS. Indonesia ini taat beragama. Apapun agamanya, slip tang itu langsung head Oke. speech itu. Kita nantikan mungkin bagaimana di debat ketiga begitu ya. Kalau ya, di sini aja Jangan udah di sini paham. Hancur aja, Udah. hancur aja. Hancur sudah. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir pagi hari ini. Mungkin Jadi suaranya ke sini sama ke sini. Bang Ciko, Nah, makasih. tinggal masyarakat nanti. kalau lobby-lobby berdua nanti aja di belakang layar. Tapi nggak perlu lobby. Baik, Tapi terima sudah kasih. saling mengenal. Oke, terima kasih Bang Ujung-ujungnya jadi Zaki, satu. Bu Risma dan juga Bang Ciko sudah hadir pagi hari ini. Baik, Sehat terima selalu. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Semuanya. Oke, menarik sekali perbincangan, tapi kita waktu terbatas ya. Kita harus tutup apa kabar Indonesia pagi hari ini. Mungkin nanti mau makan pagi bersama. Oh, kita tiap hari makan pagi. Baik, akhir kata saya Kamarati Kusuma. Dan saya di Kumala pamit undur diri. Terima kasih dan sampai Kacamata jumpa. hitam.